Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansyah Sharifah Triandini dengan NIM 12022231163. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Spanning Tree Protocol Concept atau yang biasa disebut dengan STP Concept dari pelajaran Manajemen Jaringan Komputer. Jadi, apa sih STP itu? STP merupakan protokol jaringan layer 2 yang digunakan untuk mencegah perulangan dalam setiap topologi jaringan. STP ini diciptakan untuk menghindari masalah yang muncul ketika komputer bertukar data pada jaringan area lokal atau LAN yang berada di jalur yang berlebihan atau bukan di jalur gitu. Ini merupakan contoh dari STP. Bisa dilihat, jadi STP ini dia ini, dia itu untuk mengurangi adanya anomali-anomali di saat ada, lalu lintas yang lebih. Berikut ada beberapa contoh dari STP per state. Yang pertama adalah root, yakni, switch yang memiliki nilai bridge ID terendah dalam topologi jaringan. Yang berikutnya ada designated, yakni, segmen jaringan, yang memiliki satu port yang ditunjuk sebagai port yang menghubungkan segmen, tersebut ke root switch. Yang ketiga ada alternate, yaitu jalur alternatif, dari root ke switch. Yang berikutnya ada backup. Backup ini merupakan jalur alternatif route ke switch, tetapi hanya aktif jika designated, port dan alternate portnya gagal. Yang berikutnya itu ada disable. Disable itu merupakan, port non aktif secara manual oleh administrator, karena masalah fisik, entah kabelnya putus atau yang lain-lainnya. Yang berikutnya ada discarding. Discarding merupakan port yang berada pada mode ini, pada saat STP berjalan, ini artinya port tidak mengirim atau menerima data. Yang berikutnya ada learning. Learning merupakan, port yang memasuki mode ini, setelah mode discarding. Selama mode ini, port akan mempelajari alamat MAC dari perangkat yang terhubung dan memperbarui tabel MAC address. Yang terakhir itu ada forwarding, yakni port yang, pada mode ini, dia itu setelah mode learning, di mana port ini mengirim dan menerima data secara normal. Cara kerja STP itu ada 2, yakni yang pertama pemilihan root break, yakni proses switch akan dipilih sebagai root break untuk menjadi pusat jaringan. Yang kedua ada pemilihan jalur terbaik. STP menentukan jalur terbaik dari setiap switch ke root break dan memblokir jalur lain untuk mencegah loop. Berikutnya ada konfigurasi STP, yakni ada menentukan priority switch, menentukan root break, menentukan cost terendah, menentukan port terendah, menentukan port blocking, dan yang terakhir menentukan port forwarding. Keuntungan STP yakni yang pertama, teknologi yang mudah terpercaya, mudah diterapkan dan dirawat atau di-maintenance, serta memfasilitasi redundan tautan, sekaligus mencegah loop yang tidak diinginkan. Namun, ada kekurangan dari STP, yakni tidak dapat menangani permintaan input atau output saat kepadatan lalu lintas jaringan, dan yang terakhir, kapasitas jaringan penuh tidak terwujud saat menggunakan STP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.